Dan saudara, bagaimana ujung perang antara Amerika Serikat dan juga Iran? Kita akan bahas bersama pengamat Timur Tengah, Pak Mahfud Siddiq. Pak Mahfud Siddiq dan juga jurnalis pertahanan militer Alutsista Harian Kompas, Mas Iwan Ong Santosa. Di studio sudah ada bersama saya Mas Iwan dan juga melalui sambungan Zoom ada Pak Mahfud Siddiq. Selamat malam Bapak-bapak, apa kabar? Malam. Sehat, selamat malam menjelang pagi. Saya akan langsung ke pertanyaan pertama. Tujuan Trump tarik ulur mengancam Iran ini sebenarnya untuk apa? Saya mau ke Mas Iwan dulu. Mas Iwan, udah lama dari tanggal 28 Februari, seperti apa Anda melihat tarik ulur yang dilakukan ini? Ya, kalau kita lihat perangnya Amerika dimanapun kan nggak jelas endgame-nya. Dari Vietnam, Afghanistan, Irak, dan kali ini petualangan di Iran, ya itu endgame-nya tidak jelas. Jadi ini saat ini pun yang jelas kan Iran sebagai pihak yang diserang dan yang melanggar UN Charter kan pihak Amerika Serikat. Jadi sebagai orang yang jadi korban, Iran merasa berhak dan memang sepatutnya dia tetap berpegang pada tuntutan-tuntutan yang 14 butir tuntutan itu. Kan ganti rugi dan lain-lain. Jadi nah, sementara Amerika sebagai negara adidaya yang ya posisinya hari ini juga seharusnya bisa realistis melihat arah dunia yang berkembang ke arah kerjasama multilateral, ya ini akhirnya ketidakjelasan tapi pastikan bahasanya adalah upaya diplomatik sedang dijalankan, diplomasi sedang dijalankan, bahasa seperti itu. Tapi kalau melihat dari konflik yang sudah melibatkan Amerika Serikat, endgame-nya tidak jelas. Gitu. Oke, kalau dari Mas Iwan mengatakan endgame-nya tidak jelas, walaupun JD Vance sudah sempat mengatakan kepada Iran, jadi kamu mau tunduk atau kami serang lagi. Gimana Mas Iwan lihatnya? Ya selalu gertakan kan, gaya-gaya politik gunboat policy ini kan seperti itu. Jadi dia selalu dengan berunding dengan kekuatan senjata. Tapi yang kita lihat presiden yang buruk adalah sudah sekian kali Iran diserang saat sedang berunding. Tahun lalu yang perang 12 hari dengan Israel pun terjadi ketika sedang berunding. Jadi gimana pihak yang diajak berunding mau percaya ketika sedang berunding, sedang jeda, tahu-tahu diserang lagi. Dan kemudian diajak berunding lagi. Itu Mbak. Jadi nampaknya sudah tidak ada kepercayaan Iran terhadap Amerika Serikat? Ya bisa dibilang demikian. Oke, baik. Saya ke Pak Mahfud Siddiq. Pak, Anda melihatnya seperti apa? Tadi kalau misalnya dari Mas Iwan mengatakan endgame-nya tidak jelas, sudah dibombardir, kepercayaan Iran sepertinya sudah tidak ada kepada Amerika Serikat. Kalau Pak Mahfud melihatnya seperti apa, Pak? Baik. Pak, sepertinya audionya belum dinyalakan, kami belum bisa mendengar suara Bapak dari studio. Oke. Pak Mahfud, saya ulangi pertanyaannya. Tadi kalau kata Mas Iwan, endgame-nya tidak jelas. Seperti apa tarik ulur yang dilakukan Amerika Serikat ini terhadap Iran, Anda melihatnya, Pak? Iya, memang hari-hari ini adalah waktu yang sangat kritis ketika negara-negara di Teluk ini sedang berupaya keras untuk mendorong kedua pihak ya, Amerika dan juga Iran untuk bisa bertemu pada kesepakatan-kesepakatan yang prinsip walaupun itu belum menyeluruh agar apa yang menjadi ancaman Trump ini tidak terjadi dalam waktu dekat. Kenapa demikian? Memang yang pertama pihak yang paling punya kepentingan agar negosiasi ini berlanjut dan bisa dicapai kesepakatan penghentian perang adalah negara-negara Teluk ya, karena secara ekonomi ini mereka sudah sangat tertekan dan ini juga kalau berlanjut misalnya sampai bahkan misalnya saya kebetulan mendengar beberapa pihak di Qatar misalnya, kalau situasi perang ini atau bahkan status quo gencatan senjata yang rapuh ini berlanjut sampai 6 bulan ke depan misalnya, ini juga akan punya implikasi secara politik pada stabilitas di masing-masing negara di Teluk.
Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya kira Presiden Trump juga mendapat pesan yang sangat kuat ketika berkunjung ke Beijing bahwa China memang tidak dalam posisi ya untuk tidak dalam posisi untuk mencegah perang ini berlanjut gitu ya, tetapi juga tidak mengambil inisiatif secara maju, secara advance ya untuk memediasi proses perdamaian ini. Karena kalau kita lihat nampaknya China dan Rusia ini kan juga mencoba mengambil posisi yang punya jarak secara strategis terhadap konflik ini, tetapi mereka punya target-target yang lebih besar ya terkait dengan bagaimana mendorong tren multipolarisme ini terus menguat, yang artinya mereka sebenarnya punya target besar mengakhiri hegemoni atau dominasi Amerika di panggung global ini. Nah, jadi kalau kita lihat apakah Iran dan Pakistan misalnya bisa dalam waktu cepat sampai kepada kesepakatan untuk melanjutkan perundingan dan menerima proposal dari Amerika, saya kira harapan ini memang masih sangat jauh karena hal yang prinsip ini belum mencapai titik temu sampai hari ini. Oke, Pak Mahfuz, tapi juga tadi JD Vance mengatakan kalau diberikan dua pilihan begitu kepada Iran, kalau tidak terima ya akan diserang. Anda melihatnya ancaman ini seperti apa? Apakah cuma semata ancaman seperti yang sudah-sudah, atau memang kali ini Amerika Serikat nampaknya mean it gitu? Ya, kalau kita lihat kedatangan Donald Trump misalnya ke Amerika, ke China, dan kemudian secara eksplisit ya meminta jaminan dari China, dari Xi Jinping untuk tidak membantu Iran dengan persenjataan, ini memberikan satu pesan bahwa Amerika sendiri punya kekhawatiran yang sangat kuat ya ketika mereka mengambil opsi untuk melakukan kembali serangan militer yang lebih kuat. Dan kalau kita lihat ketika beberapa hari kemudian Rusia, Presiden Putin bertemu dengan Xi Jinping di Beijing, justru memperkuat dalam tanda petik kesepakatan aliansi bersama mereka untuk menghadapi hegemoni dan dominasi unilateralisme Amerika. Ini menunjukkan bahwa Amerika dalam posisi yang sangat gamang untuk melakukan serangan militer yang lebih keras dalam waktu dekat. Inilah yang dibaca oleh Iran. Oleh karena itu kalau kita lihat pernyataan pimpinan-pimpinan politik maupun pimpinan militer Iran itu mereka sangat confident, sangat percaya diri ya, dan bahkan mengancam balik dengan mengatakan bahwa kalau Amerika melakukan serangan militer kembali, maka yang akan mereka lakukan adalah serangan pembalasan ke infrastruktur sipil di kawasan. Dan inilah yang paling dikhawatirkan oleh negara-negara Teluk sekarang ini yang terus mendorong agar perundingan damai ini bisa berlanjut. Oke, tapi Anda juga tadi mengatakan kalau harapannya nampaknya masih jauh. Jadi sebenarnya sejauh apa kesiapan dua negara ini, baik Iran maupun Amerika Serikat? Juga kalau Amerika Serikat kita lihat masih adakah uangnya Pak untuk melakukan serangan? Iya. Bagi Amerika Serikat, karena mereka mengklaim bahwa mereka menang dan semua capaian-capaian taktis dalam perang militer ini sudah dia capai, kalau Amerika ingin melanjutkan peperangan yang lebih hebat lagi, Amerika punya satu kendala. Kendalanya adalah dia harus mendapatkan approval, persetujuan dari Kongres, karena sesuai dengan regulasi mereka, batas waktu 60 hari untuk eksekutif atau Presiden Trump mengambil tindakan militer ini sudah terlampaui. Dan kalau kita lihat perkembangan terakhir misalnya, ini kan Senat sudah mengajukan juga draft resolusi untuk menuntut penghentian tindakan perang dari pemerintahan Trump. Jadi itu kendala terbesar yang ada di pemerintahan Trump. Selain kemudian secara militer, postur militer, saya kira ketika negara-negara Teluk ini belum menunjukkan sikapnya untuk terlibat secara langsung, ini juga akan menjadi kendala kedua yang berarti bagi Amerika.
Iran sebaliknya di tengah kelemahan-kelemahan yang ada karena infrastruktur militernya, laut dan udara ini sudah banyak dihancurkan, tetapi dengan perang asimetris ya ini justru menjadi kekuatan yang bukan ditakuti Amerika tapi justru ditakuti oleh negara-negara di kawasan Teluk. Oke, saya kembali ke Mas Iwan. Mas Iwan tadi kalau Pak Mahfuz menyebutkan ada kendala Amerika Serikat approval batas waktunya 60 hari. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Apakah Amerika ini memang punya kendala lainnya atau seperti apa? Ya jelas perang ini tidak populer, jadi ketika Trump memutuskan untuk melancarkan serangan dengan Israel tanggal 28 Februari lalu, approvalnya sangat rendah. Dan juga dari intelijen Amerika tidak menyatakan tidak ada ancaman dalam waktu dekat dari Iran. Jadi ini sesuatu yang dipaksakan dan tidak populer. Kita lihat juga bagaimana dulu perang Vietnam berakhir juga karena di home front, di rumah, di tanah air sendiri tidak populer akhirnya. Jadi ketika ini terus dipaksakan, apalagi dengan narasi yang sama bahwa soal nuklir Iran, Amerika melarang nuklir Iran, sementara Iran mengikuti perjanjian proliferasi nuklir NPT. Nah, dalam NPT itu negara yang mengikuti NPT dia punya hak untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan damai. Jadi memang itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Berbeda dengan sekutunya Amerika, Israel yang tidak ikut NPT dan punya kemampuan nuklir dan tidak pernah diperiksa. Jadi ketika Iran ikut NPT ya praktis Badan Tenaga Atom Internasional juga punya hak untuk memeriksa dan lain-lain. Sementara ini itu terus yang digugat oleh Amerika, sementara Amerika bicara rule based order. Rule based ordernya adalah negara yang ikut NPT itu berhak untuk mengembangkan nuklir dan diperiksa dan ikut aturan. Itulah rule based ordernya bicara soal nuklir. Ya. Ini yang ganjalan yang diputar-putar seperti radio rusak oleh pihak Amerika. Nah itu. Dan Irannya juga tentu percaya diri sekali. Assessment intelijen Amerika tempo hari belum lama ini, menurut Amerika persediaan rudalnya Iran masih memiliki kemampuan untuk 3-4 bulan lagi. Yang kita lihat salah satu pertemuan Trump dengan Xi Jinping tempo hari, untungnya logam tanah jarang yang heavy grade untuk bahan baku militer itu 90% ada di tangan Tiongkok. Oke. Bayangkan kalau ini ada di tangan Amerika dan kawan-kawan, berapa banyak senjata yang mereka buat untuk terus menyandera dunia dalam unilateralisme yang seperti ini gitu. Kerjasama atau senjata, opsinya cuma seperti itu kan, itu bukan bentuk adab yang baik gitu. Oke, Mas Iwan, berarti Anda juga apakah sepakat kalau misalnya Anda melihat untuk mengakhiri hegemoni dari Amerika Serikat di perang ini harapannya masih sangat jauh seperti yang tadi dikatakan Pak Mahfuz? Ya kalau dibilang petrodolar berakhir saya nggak yakin juga. Itu karena ya praktis hari ini sebagai world reserve currency US dollar itu masih di atas 50%. Jadi kalau dunia meninggalkan, dan saya yakin Tiongkok juga tidak ingin untuk dunia begitu serta-merta langsung meninggalkan dolar dan beralih ke yuan China, itu tidak, karena China sendiri juga melihat kan decoupling atau memisahkan ekonomi Tiongkok dan Amerika ini sangat beresiko, dan mereka kan selalu berprinsip menjaga harmoni dalam hubungan, termasuk juga dalam hubungannya dengan Iran, dengan Rusia. Kalau kita lihat tadi potongan rekaman tadi, cara jabat tangannya Xi Jinping dengan Putin, dengan cara jabat tangan Xi Jinping dengan Trump, itu sudah kelihatan bagaimana Trump berusaha mendekat, gestur tubuhnya ini, sementara dengan Putin is on equal. Jadi mereka tidak tarik ke sini, tarik ke situ, tapi tangannya digoncang dan kelihatan kontak matanya. Itu kita bisa lihat lah cara mereka berhubungan, diplomasi dan para pemimpin ini. Jadi apa yang Mas Iwan baca dari bentuk jabat tangan body language kedua pemimpin negara itu mungkin? Ya kalau Trump dengan tepuk-tepuk bahu Xi Jinping kan harapannya ingin dirangkul, ingin ditepuk juga, tapi tidak ada ekspresi seperti itu dari Xi Jinping. Dan juga yang menarik bahwa tidak ada
pertemuan langsung dengan pebisnis secara tertutup dengan Presiden Xi, karena memang beliau dalam tata politik dan kenegaraan di Tiongkok, ya kehormatan martabat seorang birokrat itu ya harus dijaga. Tidak bisa birokrat itu harus merendahkan diri, bagaimana terus bisa begitu saja berhubungan dengan pebisnis. Jadi masing-masing punya domainnya masing-masing. Jadi itu yang dijaga dalam tata kelola di Tiongkok. Beda dengan di Amerika. Jadi ini sama-sama negara kapital, tapi yang satu bagaimana negara mengendalikan para kapitalis, sementara di satu sisi di Amerika Serikat bagaimana kapitalis bisa memberi pengaruh pada negara dan pengelola negara. Oke, Mas Iwan juga tadi Anda sempat menyebutkan tentang nuklir. Jadi apakah Anda melihat Amerika Serikat akan membiarkan Iran untuk mengembangkan nuklirnya? Ini kan narasi yang terus dibangun. Waktu perjanjian tahun 2015 yang Amerika juga terlibat, Big Five, Jerman juga terlibat, China terlibat, Perancis, Rusia juga terlibat. Itu kan tidak ada masalah. Justru yang keluar dari perjanjian itu kan tahun 2018 adalah Trump. Ya. Itu dan Iran kan ya fine tetap ikut aturan, dan ya apalagi mau dituntut gitu. Dan yang jangan lupa ada fatwa Ayatollah tahun 2006 kalau tidak keliru bahwa memang pengembangan nuklir Iran bukan untuk senjata. Ya. Fatwa tersebut berisi larangan untuk membuat senjata nuklir. Jadi itu kan udah sesuatu yang belum pernah dicabut gitu. Jadi sesuatu yang tidak akan diganggu gugat oleh para perencana strategis di Iran. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Mahfuz. Pak, kalau kita bicara tentang nuklir, tadi seperti yang saya katakan, apakah pada akhirnya Amerika Serikat akan membiarkan Iran untuk mengembangkan nuklirnya? Tadi Mas Iwan juga udah mengingatkan, kalau tidak salah Ayatollah sempat mengatakan kalau nuklir itu tidak akan dibuat menjadi senjata nuklir. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Ya, soal penghapusan atau penghentian total program pengembangan nuklir ini adalah red line-nya Amerika dan juga Israel. Ya, bahkan ketika Amerika memberikan semacam konsesi moratorium selama 20 tahun, kita lihat Israel justru menentang itu, karena yang diinginkan oleh Israel adalah penghentian sama sekali, penghentian total, dan bahkan uranium yang sudah diperkaya oleh program di Iran ini kan juga harus segera dipindahkan ke negara lain, dan negara lain itu adalah bukan Cina dan juga bukan Rusia. Artinya kalau kita lihat di belakang posisi Amerika yang menjadikan penghapusan program nuklir Iran ini sebagai red line atau garis merahnya yang tanpa kompromi, di belakangnya juga ada Israel yang jauh lebih kuat lagi sikapnya terhadap isu ini. Dan di sisi yang lain, ketika misalnya di dalam proses negosiasi atau perundingan di belakang layar, Iran menuntut ada jaminan bahwa Amerika dan Israel tidak lagi melakukan serangan militer di masa yang akan datang. Ini juga tidak bisa dipenuhi oleh oleh Amerika. Dan ketika Amerika tidak bisa memberikan garansi tentang hal ini, itulah yang membuat alasan Iran untuk kemudian tetap mempertahankan program pengembangan nuklirnya, walaupun tadi sudah dijelaskan secara kebijakan itu adalah untuk kepentingan sipil dan kepentingan damai. Oke, kita juga melihat pertemuan yang dilakukan oleh beberapa kepala negara, Trump ketemu dengan Xi Jinping, kemudian Putin juga bertemu. Apa yang bisa Anda lihat ini Pak dari pertemuan itu? Tadi kalau Mas Iwan juga udah menjelaskan, nampaknya agak berbeda. Kalau Pak Mahfud melihatnya sama seperti Mas Iwan kah, atau punya pandangan sendiri? Iya, kalau saya membacanya begini, yang pertama kunjungan Trump ke Beijing ini adalah kunjungan yang ramai dengan seremoni, ya, dengan upacara yang penuh dengan berbagai macam aksesorisnya, tetapi sangat minim dengan kesepakatan-kesepakatan yang konkret, yang nyata, ya. Dan itu ditandai dengan tidak adanya joint statement di akhir kunjungan tersebut. Yang kedua, kalau kita lihat kunjungan Putin yang baru saja berakhir, ini justru sebaliknya, seremoninya sangat sedikit begitu ya, tetapi mampu menghasilkan kesepakatan
yang konkret yang bobotnya itu sangat kuat. Ya misalnya kalau kita lihat ya kan ada deklarasi bersama antara Rusia dan China untuk memperkuat ya dunia yang bersifat multipolar dan kemudian membangun satu cara hubungan internasional yang baru. Jadi saya kira ini adalah agenda yang sangat strategis dan kalau kita baca the Joint Declaration ini adalah memang cara China dan Rusia untuk menghadapi hegemoni Amerika. Jadi kita lihat sangat kontras dua kunjungan ini dan saya harus mengakui kecerdikan Putin yang berkunjung ke Beijing hanya dalam selang beberapa hari. Dan ini menandakan bahwa China dan Beijing ini telah menjelma menjadi focal point baru ya bagi dinamika politik global. Dan oleh karena itu ke depan ya saya kira dalam waktu dekat peran dan posisi strategis China ini akan semakin kuat ya termasuk di dalam bagaimana berakhirnya atau bagaimana cara kita semua mengakhiri perang di Teluk Persia ini. Oke, kita akan bahas tentunya nanti lagi terkait perang antara Amerika Serikat dan juga Iran, tapi kita akan jeda sejenak, tetap di Breaking News Kompas TV. Saya ke Mas Iwan lagi. Mas Iwan, tadi dikatakan kalau misalnya ada serangan ke PLTA di Uni Emirat Arab. Anda melihatnya seperti apa serangan ini? Katanya bisa membuat dampak yang begitu besar juga, walaupun tidak ada korban jiwa ya Mas Iwan? Ya, jadi menyasar objek yang ada batasan-batasan dalam perang ya. Nah, itu dilarang, apalagi kalau ini sasarannya pembangkit listrik tenaga nuklir. Di perang Rusia-Ukraina terjadi di PLTN Zaporizhia, kemudian kemarin PLTN Iran juga di Bushehr juga sempat disasar. Nah, ini kan berbahaya kalau terjadi kebocoran dan bencana radioaktif. Apalagi ini wilayahnya dekat sekali dengan perairan Teluk Persia yang akan terdampak ke seluruh negara Teluk. Nah, yang menarik dari serangan ini disebutkan bahwa arah serangan berasal dari Irak. Berasal dari Irak. Cuman yang menarik di Irak sendiri kan tidak kekuatan bersenjata di Irak itu kan beragam. Ada faksi kelompok Kurdistan yang dekat dengan Amerika Serikat, ada proksi Iran, ada militer Irak sendiri, tapi juga yang terakhir yang baru diungkapkan dalam beberapa pekan terakhir ada 2 pangkalan militer Israel di padang pasir di wilayah Irak yang sempat disampaikan oleh pihak Irak dalam rapat di Dewan Keamanan PBB, protes berat bahwa ada 2 pangkalan militer Israel beroperasi di dalam wilayah Irak yang katanya untuk mendukung serangan angkatan udara Israel ke Iran. Itu jadi untuk dukungan serangan dan juga untuk menyerang. Ya memang kalau dalam prosedur operasi militer misalnya ada operasional jet tempur, biasanya ada combat SAR, ada yang di situ digunakan helikopter dan berbagai sarana lain. Jadi banyak unsur ketika berbicara asal serangan itu dari Irak gitu. Jadi apakah ini dilakukan oleh proksi Iran atau dari pihak-pihak lain. Jadi tadi ada empat kelompok yang punya kekuatan bersenjata di dalam wilayah Irak gitu Mbak. Oke, berarti ada kemungkinan ini berasal dari kelompok-kelompok lain yang tidak turut dalam perang ini, begitu Mas Iwan? Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini, tapi bahwa itu datang dari wilayah ruang udara Irak, bahkan Arab Saudi juga menyatakan sempat menembak jatuh 3 drone yang datang dari arah Irak dalam beberapa hari terakhir ini. Oke, meski belum ada yang bertanggung jawab atas hal ini, tapi Amerika Serikat menyikapinya seperti apa Anda melihatnya? Ya tekanan yang ujung-ujungnya ke Iran ya, gitu. Apalagi hingga saat ini kan semua perdagangan minyak Irak itu uangnya dikelola oleh Amerika Serikat. Jadi dalam jumlah tertentu uang itu dikirim ke Baghdad. Gitu. Jadi memang ya pasca perang tempo hari dengan Irak kondisinya seperti itu. Dan
ada wilayah-wilayah yang dekat dengan Amerika seperti Kurdistan di Irak Utara, itu kan juga dekat sekali dengan Amerika. Itu, Pak. Jadi nampaknya apakah kita bisa bilang kalau Amerika kebakaran jenggot atau apa atas serangan ini? Justru dia menggunakan kesempatan ini untuk menekan Iran. Oke. Itu bahwa proksi Iran dituduh untuk melakukan serangan terhadap sasaran yang sangat membahayakan jika terjadi bencana nuklir ya. Itu. Oke, baik. Saya ke Pak Mahfuz. Pak, Anda melihat seperti apa untuk serangan ke PLTN UEA ini, Pak? Tadi kalau dari Mas Iwan melihatnya ada beberapa pihak yang kemungkinan bukan berasalnya, seperti ada Irak, kemungkinan diduga dari Irak seperti itu. Apakah Anda melihatnya sama seperti itu, atau Anda punya pandangan sendiri? Ya, peristiwa yang mengejutkan ini memang sampai hari ini belum ada pernyataan resmi dari pihak manapun yang mengaku bertanggung jawab terhadap aksi serangan tersebut. Walaupun kemudian spekulasi yang berkembang kan cuma dua saja. Satu itu berasal dari proksi Iran, atau yang kedua itu false flag dari tentara Israel. Nah, tetapi peristiwa ini yang paling penting, yang paling pokok adalah memberikan pesan yang mixed message ya, pesan yang bercampur baur di elit politik di Uni Emirat dan juga negara-negara Teluk. Apa pesan yang terkirim itu? Yang pertama adalah bahwa kalau perang ini berlanjut ya, dan kemudian infrastruktur energi, infrastruktur sipil ini menjadi sasaran dari perang berlarut dan perang yang semakin meluas, maka ada resiko yang sangat besar yang akan dialami oleh negara-negara Teluk, ya, terutama Uni Emirat Arab sebagai negara yang paling parah mendapatkan serangan drone dan juga rudal-rudal dari Iran pada waktu yang lalu. Yang kedua, pesannya adalah bahwa kalau mereka tidak terlibat secara langsung dalam perang ini, maka resiko yang mereka akan hadapi, negara-negara Teluk ini, adalah resiko eksistensial. Dan pesan ini itu dipakai betul baik oleh Amerika maupun oleh Israel ya, untuk terus-menerus menarik negara-negara Teluk ini ya terlibat langsung di dalam serangan militer terhadap Iran di waktu yang akan datang. Jadi ini situasi yang sangat dilematis yang dihadapi oleh negara-negara Teluk, khususnya Uni Emirat Arab ya, dari peristiwa serangan drone terhadap instalasi pembangkit listrik bertenaga nuklir ini. Dan kalau saya membaca pandangan dari elit-elit politik di Uni Emirat Arab misalnya, kecenderungannya adalah mereka ingin mendorong dari peristiwa ini, mereka ingin mendorong proses perundingan ini bisa berlanjut karena mereka mengkalkulasi bahwa infrastruktur energi, salah satunya nuklir, ini hanya salah satu dari infrastruktur strategis vital yang kalau ini menjadi sasaran serangan regional berikutnya, kalau Amerika menyerang Iran, ini justru nanti akan mengancam eksistensi Uni Emirat sebagai negara. Begitu, Mbak. Oke, berarti apakah ini bisa kita katakan untuk memancing reaksi dari negara-negara Teluk maka dilakukan serangan ini? Begitu, Pak? Itu salah satu spekulasi dan analisa yang berkembang ya, karena kan tadi saya katakan ini pesannya ini memunculkan pesan yang campur aduk ya, karena tidak ada yang mengaku bertanggung jawab terhadap serangan ini. Nah, tetapi kalau saya membaca situasinya, bahwa negara-negara Teluk ya, termasuk dengan peristiwa serangan ke Barakah ini, itu mereka lebih cenderung untuk mendorong proses perundingan damai ini atau negosiasi menuju penghentian perang secara permanen ini bisa dilanjutkan ya. Walaupun kita melihat memang sangat mungkin, ini lagi-lagi analisa ya, peristiwa serangan terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir Barakat ini kan secara koinsiden misalnya ya, bersamaan dengan datangnya bantuan persenjataan militer dari Israel ke Uni Emirat misalnya, sehingga ada juga spekulasi atau analisis jangan-jangan ini reaksi ya yang memberikan peringatan terhadap peningkatan kerjasama militer antara Uni Emirat dengan Israel. Tapi lagi-lagi
ya spekulasi ini terus berkembang yang kemudian arahnya adalah meningkatnya kekhawatiran negara-negara Teluk terhadap berlanjutnya perang seperti diancam oleh Trump ini. Oke, saya kembali ke Mas Iwan. Mas Iwan, tadi kalau Pak Mahfuz juga bilang mungkin ini salah satunya adalah memancing reaksi negara-negara Teluk. Anda melihatnya juga sama? Jadi ini beberapa waktu terakhir ini beberapa senjata terbaru Israel itu ditempatkan di Uni Emirat, termasuk operatornya adalah tentara Israel. Jadi ini sesuatu yang sangat sensitif sebetulnya di tanah Arab, di Jazirah Arab ada beroperasi tentara Israel, tentara Zionis. Jadi sangat sensitif sekali. Terus tapi di sisi lain juga kalau saya melihat pada rekam jejak, jadi ketika perang Arab Israel tahun 67 itu pesawat Israel menyerang sebuah kapal intelijen Amerika Serikat yang dengan identitas jelas dapat diidentifikasi kapal perang Amerika yang merupakan sekutu Israel itu tetap diserang dan korbannya lebih dari 30 pelaut tewas dan 100 orang terluka. Ketika itu pihak Israel menyatakan error, salah paham, tapi sesudah sekian puluh tahun kemudian oleh publikasi yang sama di New York Times terungkap bahwa memang serangan itu dilakukan secara sengaja. Juga ketika terjadi serangan bom bunuh diri terhadap tangsi US Marine di Beirut tahun 82, itu informasinya sudah diterima oleh Mossad, tidak diteruskan ke pihak Amerika dengan berbagai pertimbangan. Jadi sangat ada rekam jejak bahwa mitra sendiri dikorbankan oleh Israel dalam pertarungan dalam situasi dinamika politik yang terjadi di kawasan itu sudah terjadi beberapa kali bahwa sekutunya sendiri pun bisa dikorbankan jika diperlukan tanpa kita menuduh bahwa peristiwa kali ini siapa ya berada di belakangnya. Tapi yang jelas tadi disampaikan Pak Mahfuz juga bahwa ada senjata terbaru, bahkan ada senjata laser yang baru digunakan tentara Israel Desember 2025 sudah ditempatkan di Uni Emirat Arab, gitu Mbak. Tadi berdasarkan Anda juga mengatakan kalau dari riwayat sebelumnya sudah pernah terjadi skenario seperti ini, kemudian terjadi lagi, dilakukan lagi, apakah ini tidak akan takut tercium lagi gitu? Tentu dari Uni Emirat Arab juga akan menyelidikinya, Mas. Ya, kan sesudah sekian puluh tahun baru dibuka, terus mau apa? Gitu kan, jadi ini modelnya sah-sah saja apa yang dilakukan, bahkan beberapa sejarawan Israel sendiri mengungkap beberapa kasus seperti sejarawan Avi Slaim kalau tidak salah, beliau itu menjelaskan bahwa beberapa kerusuhan anti Yahudi di negara-negara Arab pada awal-awal berdirinya Israel itu yang melakukan di belakangnya adalah intelijen Israel sendiri. Jadi akhirnya orang-orang Yahudi dari negara-negara Arab ini terpaksa tanda kutip aliyah tuh kembali ke tanah Israel. Itu jadi, tapi itu terjadi gara-gara kerusuhan yang ternyata di belakangnya dilakukan oleh intelijen Israel. Jadi banyak sekali sejarawan Yahudi yang akhirnya membuka kekerasan hal-hal yang gelap ya, operasi gelap yang dilakukan oleh intelijen Israel, dalam hal ini Mossad gitu. Oke, tapi kalau kita bisa melihat ke depannya begitu, kalau ini memang ditujukan untuk memicu adanya reaksi dari negara-negara Teluk begitu Mas Iwan, seperti apa ke depannya? Apakah akan nanti semakin runyam atau bagaimana? Dengan awal sebulan pertama perang itu, negara-negara Teluk, jadi negara-negara Teluk ini kan betul-betul hidup di bawah perlindungan garansi dari Amerika. Ketika mereka ditinggalkan, para elitnya ditinggalkan, misalnya contoh negara Bahrain itu sampai tahun 71 itu wilayah Iran, dan mayoritas penduduknya adalah Syiah. Jadi ya mereka ya goyang, ini makanya tadi pilihannya adalah gabung dengan Amerika Israel atau seperti apa. Jadi mereka seperti ya di fait accompli, tapi di sisi lain ya posisinya sulit sekali karena ya mereka ini elit yang menikmati relasi dengan Amerika Serikat itu di dalam situasi yang zaman juga berubah, tapi kita juga mencermati
beberapa waktu lalu di forum ini juga saya sampaikan sebelumnya bahwa kemungkinan Arab Saudi akan mengambil sikap terhadap Amerika, dan selang beberapa hari kemudian Arab Saudi menyatakan tidak mengizinkan ruang udaranya digunakan untuk operasi militernya Amerika. Jadi Arab Saudi pun melihat gitu loh dinamika yang terjadi dan bagaimana mereka harus bersikap, dan ya ini masih panjang, dan bagaimana melihat perubahan-perubahan yang terjadi dan bagaimana mereka menyikapinya, negara-negara Teluk ini dan para emir ini. Oke, saya kembali lagi ke Pak Mahfuz. Pak, tadi kalau Mas Iwan juga menjelaskan kemungkinan akan ada beberapa reaksi begitu yang dilakukan, contohnya seperti Arab yang tidak mengizinkan lagi ruang udaranya begitu. Tapi kalau misalnya ke depannya, apakah mungkin bisa kita katakan lebih runyam lagi, Pak? Apa yang kira-kira paling terjadi, memungkinkan terjadi begitu dengan reaksi-reaksi dari negara Teluk yang terdampak tentunya dari serangan ini, Pak Mahfuz? Ya, yang jelas kita memang pada akhirnya harus sampai pada pikiran bahwa konflik ini tidak akan berakhir dengan cepat. Oke. Kenapa? Karena konflik ini bukan hanya urusan Amerika dengan Iran, atau bukan hanya urusan Israel dengan Iran. Ini lebih kepada upaya untuk melakukan penataan ya lanskap geopolitik di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya, atau lebih tepat lagi kita sebut di kawasan Asia Barat. Dan kalau kita lihat penataan ulang kawasan ini itu memang bertemu antara kepentingan Amerika dan Israel. Oleh karena itu, kalau kita membicarakan apa solusi dari persoalan ini, atau bahkan kita mundur satu langkah sebelumnya, misalnya apa skenario-skenario yang mungkin, apakah eskalasi, deeskalasi, atau stagnasi yang berkepanjangan misalnya, itu tidak bisa kita lepaskan dari faktor Israel. Ya, kan kita lihat orang lebih cenderung terframing bahwa main actor dari persoalan ini adalah Iran dengan Amerika. Yeah. Nah, orang lupa bahwa Israel dia merupakan faktor yang sangat determinan, sangat menentukan bagaimana ending dari situasi konflik kawasan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita misalnya ditanya, ya, apa kepentingan utama Israel di dalam konflik kawasan ini? Bagi seorang Netanyahu, ini adalah momentum yang hampir 40 tahun dinantikan, dan sekaranglah momentum itu ada di hadapan matanya ketika dia menjadi Perdana Menteri, begitu ya. Dan oleh karena itu, kalau kita lihat positioning Netanyahu dalam setiap dinamika yang terjadi, dia selalu menempatkan posisi yang jauh lebih keras ketimbang posisi Amerika. Misalnya terhadap perundingan damai, misalnya ya, terhadap gencatan senjata. Netanyahu sebenarnya sangat tidak ingin itu terjadi. Atau terhadap nuklir Iran misalnya, Netanyahu punya kata mati yang tidak bisa ditawar, bahwa itu harus dieliminasi total, bukan saja nuklirnya tapi juga program pengembangan senjata rudal balistik Iran misalnya. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah jalan yang tidak ada pintu kembali bagi Israel ya di dalam mengelola konflik di kawasan ini. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat apa yang akan dialami oleh negara-negara di kawasan sekitar, ya terutama negara-negara Teluk, mereka menghadapi situasi yang sangat sulit karena mereka bisa menjadi mengalami efek kolateral, ya, atau collateral damage. Kenapa? Karena kalau misalnya ya mereka negara-negara Teluk ini tidak terlibat dengan Amerika dan Israel untuk menyerang Iran secara bersama-sama, maka mereka berhadapan dengan Iran sebagai ancaman regional yang memiliki persenjataan atau yang berpotensi memiliki senjata nuklir di masa yang akan datang. Itu persepsi yang sangat kuat di kalangan politisi di kawasan negara-negara Teluk. Tetapi kalau mereka misalnya tidak terlibat lalu mulai menata ulang relasi mereka atau bahkan aliansi mereka dengan Amerika Serikat dan juga dengan Israel, mereka juga masih punya gap yang terlalu jauh dengan Iran untuk kemudian membangun tatanan baru di kawasan itu
ya dengan format yang baru. Ya kan orang misalnya sering kalau di masyarakat bawah kan gampangnya begini. Kenapa sih negara-negara Teluk kan negara-negara Islam nih? Kenapa kok nggak bisa berdamai, nggak bisa akur, nggak bisa rukun kerjasama dengan Iran? Kan sama-sama Muslim juga, sama-sama Islam juga. Kenapa Emirat misalnya lebih mesra dengan Israel? Ya, padahal Israel tuh musuhnya Arab dalam sekian puluh tahun yang lalu. Pertanyaan-pertanyaan di masyarakat lapis bawah ini itu memang menggambarkan bahwa ada banyak paradoks, ada banyak kontradiksi di dalam kita membaca situasi konflik ini. Dan ini juga yang tadi dari awal saya katakan bahwa negara-negara Teluk dalam posisi yang sangat dilematis dan ini yang difahami oleh Iran. Oleh karena itu dari sejak awal begitu Israel dan Amerika menyerang Iran, Iran kembangkan ini menjadi konflik atau menjadi perang kawasan karena dengan cara menyeret negara-negara Teluk ini dalam sasaran perang atau pihak tidak langsung dalam perang, maka disitulah kemudian Iran akan memiliki posisi tawar yang lebih tinggi. Paling tidak aliansi Amerika dan Israel di kawasan itu menjadi pecah seperti sekarang. Nah, apa yang akan dilakukan oleh negara-negara Teluk, ya Saudi, Uni Emirat, Qatar, ya itu yang tiga yang paling besar saya kira. Selain nanti ada Kuwait, ada Bahrain, ada Oman, ini memang akan juga sangat menentukan ya bagaimana kelanjutan dari dinamika di kawasan ini. Oke, saya ke Mas Iwan lagi. Tadi Pak Mahfuz menyinggung soal peran Israel atas serangan ini. Kalau Mas Iwan melihatnya peran Israel ini seperti apa? Ya jelas kepentingannya kan kepentingan Israel. Tadi yang disampaikan Pak Mahfuz bahwa ya sekian 40 tahun Netanyahu mimpi untuk menyeret Amerika setelah 40 tahun. Iya, dan baru kali ini mendapat mitra yang cukup pintar, Presiden Trump, untuk mengikuti agenda Netanyahu. Jadi kalau kita lihat situasi domestik di Israel sendiri saat ini kan, sebelum perang Gaza pun Netanyahu itu sudah berbulan-bulan di demo kasus korupsi dan berbagai masalah lainnya gitu. Jadi dan sangat tidak populer. Bahkan ketika anak-anak muda Israel harus menjalani dinas militer, putranya Yair itu tinggal di Florida, hidup nyaman, pakai pengawalan pribadi. Jadi betul-betul ini agenda Israel itu sangat penting di sini dan bagaimana mereka bisa mempunyai daya yang kuat karena ya lobby Yahudi, lobby AIPAC di pemerintah Amerika itu sangat kuat gitu. Jadi siapapun yang berkuasa di Amerika, bipartisan, Demokrat, Republik, sangat dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan agenda Israel. Dan tadi yang disampaikan Pak Mahfuz ya, bahwa masih panjang ya, karena memang ini mencari keseimbangan baru di situasi kawasan. Kalau memang rejim Iran bertahan, mau tidak mau negara Teluk akan mencari format hubungan seperti apa, karena mereka harus menerima ya hegemon kawasan adalah Persia, Iran gitu, salah satunya, di luar keberadaan Arab Saudi, Turki dan lain-lain gitu. Jadi kalau kita lihat sebelum peristiwa perang ini maupun perang Gaza kan Uni Emirat pun juga terlibat diam-diam dalam sejumlah mandala perang ya, di Libya maupun di Sudan, kemudian di Yaman itu. Jadi dengan kejadian ini ya tata ulang, tapi pintu untuk menjembatani komunikasi negara-negara Teluk kan juga banyak ya. Jadi bisa lewat Turki maupun bisa lewat yang selama ini komunikasi dengan Iran kan semisal dengan Qatar maupun Oman. Jadi sebetulnya pintu untuk dialog negara-negara Teluk, negara Arab dengan Iran ini sebetulnya juga mereka mempunyai saluran mereka. Jadi tidak harus semuanya dikendalikan dan tergantung oleh Amerika Israel gitu. Walaupun Amerika merupakan kekuatan militer dominan yang sangat dibutuhkan oleh para penguasa-penguasa. Jadi kalau memang di elitnya terjadi kesepakatan Abraham Accord itu, tapi sentimen publik di akar rumput kan tetap bagaimana rasa mendukung perjuangan nasib Palestina itu kan sangat kuat di masyarakat Arab itu sampai hari ini. Dan yang real memberikan dukungan militer justru kan Iran dengan kelompok poros perlawanan itu.
Oke, dan juga ada beberapa media Iran yang menampilkan video warga sipil yang mulai belajar cara menggunakan drone. Nanti tentu kita akan bahas ini, tapi kita akan jeda sejenak tetap di Breaking News Kompas TV.